Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Vianto dari kelas 12 MIPA 1. Oke, jadi ini poster saya. Dengan tokoh utama Bahrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie dan mengambil tajuk Tonggak Demokrasi. Hal yang paling pertama dan mendasar nih, mengapa sih saya memilih tokoh yang B.J. Habibie? Nah, pemilihannya bukan tanpa alasan nih. Saya memilih Eyang Habibie sebagai tokoh pada poster saya, dikarenakan secara pribadi saya sangat mengagumi sosok beliau. Kekaguman saya berawal dari saat pertama kali saya menyaksikan film Rudy Habibie atau Habibie Ainun seri yang kedua di bioskop. Waktu itu iseng-iseng aja sih, pinginnya nonton film yang lain, tapi tiketnya malah habis. Karena udah terlanjur di bioskop, saya putuskan untuk menonton film lain yang pada saat itu adalah Rudy Habibie. Dan ternyata setelah dilihat filmnya itu bagus banget. Film itu merangkum masa kecil, perjuangan, pendidikan, sampai kisah cinta Eyang Habibie di Jerman. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin mengenal lebih dalam tentang Eyang Habibie, boleh banget untuk turut menyaksikan filmnya di Netflix atau platform lain. Kedua, mengapa mengambil tajuk atau judul Tonggak Demokrasi? Meskipun kita tahu nih kalau Eyang Habibie itu justru lebih dikenal sebagai pencetus industri dirgantara di Indonesia. Nah, alasan yang pertama itu karena temanya teman-teman. Temanya adalah peran tokoh nasional dan daerah. Sebenarnya mungkin aja sih untuk bawain perannya di bidang industri dirgantara, ekonomi maupun bidang lain. Hanya saja berhubung sejarah Indonesia di kelas 12 ini lagi bahas demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, jadi menurut saya lebih cocok untuk bawakan peran Eyang Habibie di bidang demokrasi gitu. Ketiga, untuk warna poster saya mengambil warna hijau. Selain karena alasan estetika, warna hijau juga melambangkan kesuburan, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan yang sesuai dengan sosok Eyang Habibie ini. Saya akan mengambil beberapa cuplikan dari film Habibie Ainun, baik seri yang pertama maupun kedua sebagai visualisasi. Eyang Habibie memulai karir pemerintahnya ketika Ibnu Sutowo dari Kedutaan Besar di Jerman memintanya untuk datang ke Indonesia dan turut giat dalam kegiatan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Apa impian Anda? Kapal, pesawat terbang, semua akan kami dukung. Selama kerja kerasnya dalam membangun industri dirgantara di Indonesia, Eyang Habibie sekaligus menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 3-6 periode tahun 1978 sampai 1998. Pak Habibie adalah orang yang jujur dan punya harga diri tinggi. Meskipun banyak rintangan sewaktu awal menjadi menteri, beliau tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai menteri dengan amanah. Anda silakan ambil uang ini. Setelah jabatannya sebagai menteri berakhir, kala itu Eyang Habibie merencanakan untuk berlibur bersama keluarganya ke Jerman. Namun sayang, Eyang Habibie harus diberi mandat untuk menjadi wakil Presiden Soeharto pada 11 Maret 1998. Tugasnya kala itu sangat berat, mengingat saat itu adalah zaman-zaman ketika rupiah semakin terpuruk, menyebabkan terjadinya kerusuhan 1998, tragedi Trisakti, dan tragedi Semanggi. Juga terjadi ketegangan antara rakyat dan Presiden Soeharto. Akhirnya Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949, Eyang Habibie haruslah menggantikan posisi Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangankan jadi presiden, sewaktu menjadi wakil presiden saja tanggung jawabnya sangat besar dan berat. Demi melaksanakan tugasnya dengan maksimal, Eyang Habibie rela menahan kantuk dan memilih tidur hanya beberapa jam perharinya. Pengorbanannya begitu besar. Sewaktu menjadi presiden, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Beliau juga tidak haus kekuasaan seperti kebanyakan pejabat negara. Berkat kerja kerasnya, Eyang Habibie berhasil membuat banyak undang-undang yang menjadi tonggak demokrasi bangsa Indonesia. Undang-undang itu meliputi akhir karir politik beliau berakhir saat konflik Timur Timur usai. Laporan pertanggungjawabannya ditolak dan beliau memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Eyang Habibie menghabiskan masa pensiunnya untuk berlibur bersama Ainun ke Jerman, menepati janjinya 2 tahun yang tidak berhasil ditepati. Kabar duka, Eyang Habibie wafat pada 11 September 2019 di umurnya yang menginjak ke 83 tahun. Mari kita semua meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan sekaligus mengenang sosok hebat yang pernah ada, Eyang Habibie. Terima kasih semua telah menyempatkan diri untuk mendengar serta menyimak saya di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain-lain. Sampai jumpa.